Halo hai teman-teman, masih ada saya lagi di sini Aryan Surya sebagai sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Halo, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan yang terbaik nih hari ini ya. Karena di hari kemarin kamu sudah saya suguhkan materi berupa video mengenai tujuan hidup. Dan alhamdulillah ya, responnya sangat bagus sekali. Banyak orang atau teman-teman saya di Pagar Kehidupan yang merasa sangat terbantu dengan adanya video saya mengenai tujuan hidup tersebut. Nah, bagi kamu yang sekarang mungkin baru saja mendengarkan video saya setelah sekian lama tidak mendengarkan, saya ucapkan selamat datang karena kali ini saya tidak akan memberikan materi yang lama, tapi justru saya hari ini akan berfokus memberikan sebuah materi baru yang berhubungan dengan masalah kecerdasan. Betul ya. Kalau kemarin kita bicara mengenai tujuan hidup, kita bicara juga tentang syukur, bahkan juga kita bicara tentang sedekah. Kali ini saya akan memberikan sesuatu hal sebagai bahan diskusi kita yang berhubungan dengan masalah kecerdasan. Ya, saya adalah orang yang gampang penasaran teman-teman. Saya penasaran kenapa bangsa kita ini dulu sempat dijajah Belanda 3,5 abad lamanya kurang lebih. Dan bahkan sampai sekarang juga saya masih bingung kenapa bangsa kita sebagai bangsa Indonesia masih banyak terjajah oleh banyaknya orang-orang asing yang memanfaatkan kita sebagai sumber daya mereka. Ya. Nah, sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu untuk membahas sebuah topik yang seru yang bisa membuka pikiran kamu insya Allah, yaitu sebuah topik yang berhubungan dengan ikhlas dan nerimo. Waduh, topiknya apa aja nih mas bro? Kok kayaknya seru ya? Bener, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang berhubungan dengan masalah ikhlas dan nerimo. Teman-teman, banyak orang-orang di sekitar saya juga mungkin kamu salah paham mengenai pengertian ikhlas. Kalau saya bicara tentang ikhlas, banyak di antara kamu yang berpendapat bahwa ikhlas itu sebenarnya adalah perbuatan yang baik. Betul, ikhlas adalah perbuatan yang baik, tapi juga jangan salah bahwa banyak orang yang mengatasnamakan ikhlas dan akhirnya mereka menjadi orang yang dalam tanda kutip bodoh. Ya. Nah, kali ini saya akan membeberkan beberapa hal yang merupakan contoh kasus yang bisa membuat orang kepleset, mensalah tafsirkan, dia pikir ini ikhlas, padahal bukan ikhlas, inilah termasuk ke dalam perbuatan nerimo. Ikhlas dan nerimo, itu adalah dua subjek yang akan kita bahas kali ini, karena dua hal ini sama seperti koin teman-teman, mereka mirip, tapi sebenarnya berbeda. Perbedaannya di mana? Coba kamu dengarkan contoh kasus berikut ini dulu ya. Seandainya kamu adalah seorang karyawan, anggap saja kamu seorang karyawan. Kamu sudah kerja sekitar 5 tahun ke atas. Ketika kamu sudah kerja selama 5 tahun ke atas, kamu selalu tidak pernah komplain kepada atasan kamu selalu mengerjakan tugas lembur dengan sukarela, bahkan kamu pun kadang-kadang dikasih THR tiap tahun telat tidak pernah ngomel. Nah, pada suatu ketika, tiba-tiba di tahun kelima, kamu oleh atasan kamu dipecat tanpa alasan yang jelas. Nah, ketika kamu dipecat tanpa alasan yang jelas, kamu menerima saja dan kamu mengatakan itu ikhlas. Sekarang saya tanya, berdasarkan contoh kasus yang baru saja saya katakan kepada kamu teman-teman, apakah itu sebuah perbuatan ikhlas? Mungkin banyak di antara kamu yang masih bingung. Oke, kalau saya disuruh mengatakan apakah itu perbuatan ikhlas atau bukan, saya akan mengatakan dengan jelas itu bukanlah perbuatan ikhlas. Kenapa? Karena perbuatan ikhlas itu tidak bodoh. Perbuatan ikhlas itu tidak bodoh, tapi perbuatan nerimo itu bodoh. Bodohnya di mana? Ikhlas, kamu harus ikhtiar dulu, kamu harus protes dulu, kamu harus kritis dulu. Ketika kamu sudah berusaha tapi mentok, kamu lepasin, itu namanya ikhlas. Tapi kalau nerimo, itu kebalikannya. Nerimo itu kamu dizolimi, kamu terima, kamu pasrah. Itu namanya nerimo, itu namanya bodoh. Nah, yang sering terjadi di lingkungan sekitar saya saat ini teman-teman adalah merebaknya budaya nerimo. Contoh kasusnya kayak tadi yang saya ceritakan. Kamu sudah bekerja dengan perusahaan 5 tahun, kamu sudah bersukarela disuruh apapun mau, tiba-tiba kamu dipecat, di PHK tanpa alasan yang jelas. Kalau kamu menerima begitu saja, itu namanya bukan ikhlas, itu namanya nerimo, sama dengan bodoh.
Yang harusnya kamu lakukan seandainya kamu berada di posisi itu adalah kamu tanya dulu dengan atasan kamu, apa salah saya? Kalau memang atasan kamu tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, kamu tuntut sampai dia bisa menjelaskan apa salah gue, kenapa gue dipecat. Nah, ketika kamu sudah mentok setelah kamu berusaha, kamu lepasin, itu tidak masalah, itu namanya ikhlas. Jadi perbedaan antara ikhlas dan nerimo adalah ikhlas kamu berusaha dulu, kamu ikhtiar dulu, ketika memang tetap mentok, kamu lepasin. Sementara yang namanya budaya nerimo adalah budaya yang bodoh, di mana kamu hanya menerima tanpa mau berpikir kritis, kenapa gua harus menerima ini? Nah sekarang saya tanya, kamu lihat lingkungan sekitar kamu atau mungkin kamu ngelihat diri kamu sendiri. Di dalam lingkungan sekitar kamu atau bahkan dalam kehidupan kamu, kamu termasuk orang yang ikhlas ataukah kamu termasuk orang yang nerimo? Sekali lagi, tolong lihat dalam diri kamu sendiri, apakah selama ini kamu termasuk orang yang ikhlas atau kamu termasuk orang yang nerimo? Kalau kamu termasuk orang yang ikhlas, alhamdulillah. Tapi kalau kamu termasuk orang yang nerimo, berarti kamu sama seperti orang-orang Indonesia yang sering saya lihat, di mana mereka hanya menerima tanpa berani mau berpikir kritis, kenapa gua harus menerima ini semua. Saya sedih teman-teman, ketika saya melihat orang-orang di luar negeri berbondong-bondong, memakai tenaga buruh Indonesia, hanya karena alasannya sepele, buruh Indonesia mau dibayar murah. Saya bertanya, kenapa buruh Indonesia mau dibayar murah? Jawabannya sepele, karena orang Indonesia memiliki pola pikir nerimo. Mereka tidak mau berpikir kritis, mereka tidak mau berpikir secara realistis, kenapa gua harus dibayar sekian rupiah? Mereka hanya nerima. Padahal, kamu berhak untuk menuntut apa yang menjadi hak kamu. Karena kamu adalah manusia, teman-teman. Setiap manusia berhak menuntut segala sesuatu hal terlebih dahulu sampai mentok. Setelah mentok, baru dilepasin. Itu namanya ikhlas. Nah sekarang, saya tanya sama kamu. Kenapa Indonesia bisa 3,5 abad tidak pernah selesai dengan yang namanya penjajahan Belanda? Jawabannya adalah sepele. Karena bangsa Belanda berhasil mencuci otak orang pribumi Indonesia dengan budaya nerimo tadi. Orang Belanda berhasil merasuk ke pikiran orang Indonesia supaya orang Indonesia tidak usah banyak bertanya, tidak usah berpikir kritis, terima saja, syukuri saja, pasrah. Itu budaya nerimo yang diturunkan Belanda dan ternyata masih ada bekasnya sampai sekarang. Dan kamu tahu teman-teman, kalau budaya nerimo ini terus ada dalam hidup kamu, jangan pernah berpikir bahwa nasib kamu akan berubah, titik. Kenapa? Karena budaya nerimo inilah yang sampai detik ini membuat bangsa kita, bangsa Indonesia, masih tetap dijajah oleh bangsa asing karena kebodohan kita, kepolosan kita yang tidak berani berpikir kritis. Nah sekarang, bagi kamu yang sekarang sudah mulai menganggukkan kepala, tanda mengerti dan tanda mulai sadar bahwa beda antara nerimo dan ikhlas itu ada, sekarang saya minta tolong sama kamu, coba cek diri kamu sendiri. Kalau kamu sekarang sedang dalam kondisi dizolimi oleh siapapun, oleh bos kamu, oleh pasangan kamu, oleh teman kamu, oleh siapapun, tolong saya minta kamu berpikirlah secara realistis. Kamu tuntutlah dengan bertanya, apa salah gue? Kenapa gue harus menerima ini? Kalau kamu berani bertanya itu, berarti kamu mengedepankan harga diri kamu untuk tetap dijaga sebagaimana hak kamu sebagai manusia pada umumnya. Manusia berhak untuk menjaga harga dirinya dengan terus berpikir kritis, kenapa gue menerima ini? Kalau kamu tidak pernah berpikir kritis atas apa yang orang perlakukan kepada kamu, jangan harap orang lain akan menghargai kamu. Titik. Nah sekarang, tugas kamu adalah, kalau memang kamu dizolimi oleh siapapun, kamu protes. Betul, pertama kamu protes. Tapi protesnya dengan cara yang baik-baik dulu. Kamu tanya dengan atasan kamu tanya dengan pasangan kamu, apa salah saya? Apa salah aku? Apa salah gue? Kenapa lu memperlakukan gue seperti ini?
Nah, begitu mereka bertanya balik, kenapa kamu protes? Kamu jawab, saya protes karena saya adalah manusia sama seperti Anda. Dan saya tidak suka diperlakukan seperti ini. Katakan itu. Kalau kamu berani mengatakan itu, jawaban apapun setelah itu yang dikeluarkan oleh orang yang kamu ajak diskusi tadi, itu adalah jawaban yang sebenar-benarnya kenapa dia memperlakukan kamu seperti sekarang. Dan tugas kamu cuma dua. Setelah kamu berusaha, tugas kamu adalah kamu pasrahkan kepada Tuhan. Yang kedua, kamu berusaha terus sampai kamu mendapatkan apa yang menjadi hak kamu. Yang penting, saya minta kamu berusaha dulu. Karena ketika kamu berusaha, kamu akan menjadi orang yang ikhlas. Ketika kamu berusaha, setelah itu kamu pasrahkan hasilnya kepada Tuhan, itulah ikhlas. Tapi kalau kamu belum berusaha apa-apa, kamu sudah menerima dan kamu sudah pasrah, itu namanya bukan ikhlas, itu namanya bodoh alias nerimo. Kita sudahi budaya nerimo dalam Indonesia ini. Sudah banyak bukti kebodohan bangsa kita yang terjadi hanya karena budaya nerimo. Ganti budaya nerimo dengan budaya ikhlas, karena ikhlas mendatangkan berkah dan nerimo hanya mendatangkan bencana. Dan perlu kamu tahu teman-teman, bahwa Tuhan tidak akan menurunkan pertolongannya kepada orang nerimo, tapi Tuhan akan menurunkan bantuannya kepada orang ikhlas. Loh, kok bisa gitu mas bro? Karena kalau kamu ikhlas, kamu ada ikhtiarnya dulu, kamu ada usahanya dulu. Dan Tuhan akan selalu ngebantu orang yang mau berusaha dulu, bukan orang yang belum apa-apa udah ngemis. Nah, orang yang nerimo, dia itu mental pengemis. Dia belum ngapa-ngapain udah pasrah, terima aja. Pasrah aja, padahal belum ngapa-ngapain. Itu budaya yang salah, itu budaya nerimo, dan itu budaya bodoh. Jangan harap Tuhan akan menurunkan bantuan kepada budaya nerimo. Tidak akan. Kalau kamu ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, ganti budaya nerimo kamu, sifat nerimo kamu dengan menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas selalu diawali dengan ikhtiar. Ketika ikhtiar kamu mentok, baru kamu pasrahkan hasilnya kepada Tuhan. Itulah ikhlas. Teman-teman, jadilah bangsa yang cerdas, karena Indonesia sudah tidak ada waktu lagi untuk dibodohi orang lain. Jadilah bangsa yang tidak nerimo, jadilah bangsa yang ikhlas dengan mengedepankan ikhtiar terlebih dahulu. Kita bukan manusia bodoh, kita adalah manusia yang cerdas, yang selalu berlandaskan keikhlasan, dilandasi usaha terlebih dahulu. Praktekkan itu semua, dan lihat hasilnya, pasti akan ada perbedaan dalam hidup kamu ke depannya. Sudahi budaya nerimo, dan jadilah manusia Indonesia yang ikhlas. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan, keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.